Oke, selamat siang. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pentingnya internet bagi siswa. Apa sih pentingnya internet bagi siswa? Mari kita lebih lanjut. Kita perlihatkan slideshow-nya dulu. Nah, pentingnya internet bagi siswa. Ini data diri saya. Kemudian kita lanjut saja. Nah, pada pertemuan kali ini yang kita bahas, yang pertama itu adalah internet. Jadi di bagian internet ini kita membahas apa arti internet tersebut. Kemudian yang kedua itu manfaat internet bagi siswa. Manfaat internet bagi siswa bisa juga dampak positifnya. Kemudian yang ketiga, dampak negatif internet. Yang pasti dampak negatif itu hal-hal atau akibat-akibat buruk yang dapat ditimbulkan dengan menggunakan internet. Kemudian kita lanjut. Nah, internet menurut wikipedia.com singkatan dari International Network yang didefinisikan juga sebagai suatu jaringan komputer yang besar, di mana jaringan komputer itu terdiri dari beberapa jaringan-jaringan kecil dan terhubung antara satu dengan yang lainnya. Kemudian kita lanjut ke dampak positif dari internet itu sendiri. Dampak positif internet. Nah, manfaat internet bagi manfaat internet bagi siswa atau dampak positif internet itu sendiri. Yang pertama, sebagai sarana pembelajaran. Kenapa? Sebagai sarana pembelajaran bagi siswa itu untuk mencari informasi yang lebih lanjut, lebih penting, misalnya untuk materi sekolah baik yang belum ataupun yang sudah dijelaskan. Selain itu juga kita misalnya untuk belajar hal-hal baru dari internet. Misalnya kita belum bisa nih membuat kue misalnya. Nah, kita di internet tuh bisa mencari tutorial cara membuat kue, misal saja begitu. Nah, begitulah fungsi internet sebagai sarana pembelajaran. Kemudian yang kedua, sarana mempermudah mencari referensi, yaitu mempermudah user untuk mencari literatur. Hanya dengan menggunakan kata kunci keyword sesuai dengan keinginan Anda, maka informasinya akan muncul dari banyak sekali informasinya. Nah, yang ketiga, sarana mencari informasi. Sebagai sarana mencari informasi, sebenarnya mirip saja dengan sebagai sarana pembelajaran. Tetapi, sarana mencari informasi tidak hanya di bidang dunia pendidikan, baik di dunia informasi, di dunia sosial, budaya, bahkan lebih update daripada buku atau perpustakaan. Bisa dibilang seperti itu, internet. Karena internet kenapa bisa dibilang lebih update daripada perpustakaan atau buku? Karena internet itu bisa diupdate untuk setiap harinya, sedangkan buku hanya bisa dibaca hanya itu saja ya, kecuali buku hanya ada cetakan barunya. Dapat dikatakan pula bahwa hampir semua jenis informasi pendidikan dapat Anda akses melalui jaringan ini, antara lain materi pelajaran, kurikulum, silabus, soal-soal, serta cara mengerjakannya pun ada. Kemudian yang keempat, menyediakan fasilitas multimedia. Sebagai penyedia informasi yang memiliki kelebihan dibandingkan buku, internet memudahkan user untuk dapat memperoleh informasi dari jaringan komputer dengan membaca. Nah, buku kan juga bisa membaca, lalu apa bedanya? Jika di internet bisa digunakan untuk sambil mendengarkan, sambil menonton pun bisa. Sedangkan di buku kita hanya membaca saja. Pastikan ya agak bosan lah. Selain itu, dengan fasilitas multimedia ini dapat membantu user menikmati pembelajarannya dengan berisi animasi, gambar, dan sebagainya, sehingga lebih memudahkan dia untuk mencerna atau menerima informasi. Ya, kita lanjut ke bagian 5-nya. Nah, yang kelima, penyedia sumber informasi yang relatif murah. Sebagai penyedia sumber informasi yang relatif murah jika dibandingkan dengan membeli buku. Kenapa? Karena di internet itu tanpa kita membayar, misalnya kita hanya membeli paket data saja. Sedangkan di buku kita harus membeli buku-bukunya saja. Misalnya kita membutuhkan tentang kedokteran, kita hanya perlu menggunakan internet saja. Kenapa? Karena di internet tuh bila kita hanya memerlukan kedokteran, buku pun bisa ya.
Jika kita ingin berganti misalnya dari kedokteran, kita ingin berganti ke pendidikan misalnya, ingin membaca buku dan segala macam, kita hanya memerlukan beberapa alat saja. Yang penting yang pertama, tablet atau komputer atau handphone yang berisikan dengan pakai data atau terhubung dengan internet. Sedangkan jika ingin buku hanya membahas beberapa topik saja dan topiknya itu tidak menyeluruh. Itulah penyedia sumber informasi yang relatif murah. Dengan demikian dapat disimpulkan internet lebih murah dibandingkan buku. Kemudian yang keenam, sebagai penyedia sumber belajar tambahan. Nah, selain dengan adanya buku, internet pun bisa juga menjadi sumber pelajaran tambahan. Misalnya di buku hanya membahas ini saja. Sedangkan di internet kita bisa menyelami materi tersebut dengan sangat-sangat luas, lebih luas, bahkan lebih luas daripada buku. Kemudian mendorong penggunaan bahasa asing. Nah, selain di dunia pendidikan, kita misalnya bosan, kita ingin refreshingnya bisa dengan nonton YouTube, bisa dengan bermain game. Nah, misalnya kita sedang menonton YouTube atau dengan bermain game, kan tidak semua game atau tidak semua video yang ada di internet menggunakan bahasa Indonesia. Kan pasti ada yang menggunakan bahasa Inggris, bahasa asing, dan bahasa lainnya. Sehingga dengan adanya tersebut, kita memiliki keinginan terdorong untuk belajar bahasa asing, dan wawasan kita menjadi lebih luas. Tidak hanya bahasa Indonesia, kita juga bisa bahkan bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Jepang, dan lain-lainnya. Dan lanjut, mendorong kreativitas dan kemandirian. Kenapa? Dengan menggunakan internet, kita bisa mengembangkan kreativitas dalam berkarya. Kemudian dapat mendorong dan memotivasi pelajar dalam mengembangkan intelektual untuk penelitian dan ilmu pengetahuannya, seperti dengan membaca artikel yang disukainya, mendengarkan lagu, menonton berita dan bahasa asing tersebut. Sebagai contoh seperti ini, misalnya kita ingin membuka usaha lukisan atau kita ingin melukis misalnya. Nah, kita lagi bingung nih, nggak ada ide apa. Jadi kita bisa cari aja di internet apa sesuai dengan keinginan kita. Jadi internet juga dapat mendorong kreativitas dan kemandirian, sehingga kita menjadi wawasannya lebih bertambah ya. Kemudian kita lanjut ke yang ke-9, sarana pendidikan jarak jauh. Kenapa? Karena sarana pendidikan jarak jauh, internet pun bisa kita gunakan sebagai ruang kelas. Misalnya pada masa-masa sekarang ini. Pada masa-masa sekarang ini kan tidak memungkinkan untuk bertemu atau tatap muka. Sehingga kita menggunakan internet sebagai sarana pendidikan jarak jauh. Menggunakan video conference, jadi kita bisa bertemu teman tanpa bertatap muka secara langsung. Bertemu dengan guru, bertemu dengan yang lainnya. Kemudian selain misalnya kita juga jika kita menggunakan pendidikan jarak jauh, kita tanpa perlu memakan tempat. Misalnya kita kalau sekolah kan harus pergi ke kelas. Sedangkan di internet, dengan menggunakan internet, kita di rumah pun bisa bertemu dengan teman, bertemu dengan guru, dan sebagainya. Nomor 10, sebagai sarana penyimpan informasi. Sebagai sarana penyimpan informasi, terkadang informasi materi pelajaran yang Anda catat dalam buku belum tentu lengkap. Sehingga internet itu dapat menjadi solusi apabila misalnya Anda ingin mencari informasi yang lebih luas, lebih lengkap. Internetlah solusinya. Kemudian kelebihan dari internet selain itu juga dapat kita akses dimanapun, kapanpun, selama terhubung ke internet. Kemudian kita lanjut ke dampak negatif dari internet. Yang pertama, mudah tersebarnya berita bohong ataupun hoax. Nah, kenapa? Karena di internet tuh kita bisa bertemu dengan banyak orang, sehingga terkadang ada orang usil yang sengaja membuat berita bohong atau hoax. Nah, apabila kita tidak mencari informasinya atau kita tidak menyelidiki lebih lanjut, mudah tersebarnya berita bohong atau hoax. Jadi itulah penyebab hoax sebenarnya.
karena informasinya tidak tersaring dan tidak ada penelitian lebih lanjut tentang informasi atau berita tersebut. Kemudian yang kedua, mudah menyebarkan ujaran kebencian dan mudah terpengaruh. Kenapa? Karena di internet, apabila kita tidak menyukai seseorang atau kita tidak atau kita membenci seseorang misalnya, kita juga bisa menyebarkan ujaran kebencian apabila kita tidak menggunakan internet dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat menyebarkan ujaran kebencian dan juga mudah terpengaruh pastinya apabila tidak selektif dalam memilih informasi. Kemudian membuat siswa menjadi malas. Kenapa? Karena di internet tuh semua informasi ada, mulai dari A sampai Z tuh semua informasi ada di internet. Bahkan buku pun kalah isinya. Maka itulah yang membuat siswa menjadi malas. Karena pertama, apabila misalnya seorang siswa mendapatkan permasalahan atau soal ujian misalnya yang dia belum paham atau mengenai materinya, siswa tersebut pun lebih memilih mencari di internet, karena di internet tuh langsung ketemu tanpa harus membolak-balikkan halaman atau per lembarnya. Beda dengan buku. Di internet kita hanya dengan cukup mengatakan atau menggunakan atau mengetikkan keyword atau kata kunci, sudah semua informasi akan kita dapatkan tanpa perlu balik-balikan lembaran-lembaran yang ada pada buku seperti itu misalnya, mengurangi fokus. Kenapa? Karena di internet, karena misalnya internet kita bosan, kita pasti akan beralih ke permainan atau kita akan bermain game. Itu juga merupakan hal yang dapat mengurangi fokus kita terhadap kita keasikan main game, lalu kita sampai lupa waktu, sampai lupa pekerjaan atau kewajiban kita. Nah, itu juga dapat mengurangi fokus. Kemudian ketergantungan siswa terhadap internet. Ketergantungan siswa terhadap internet hampir sama dengan membuat siswa menjadi malas. Karena ketergantungan siswa terhadap internet, misalnya kita memiliki sebuah permasalahan, siswa tersebut tidak ingin dia lebih memilih internet daripada buku, sehingga dia menyebabkan ketergantungan. Apa-apa harus ke internet, tanpa padahal di buku sudah bahkan lebih rinci penjelasannya daripada di internet terkadang. Sehingga itulah yang membuat siswa menjadi malas untuk membaca buku. Siswa menjadi kecanduan game. Nah, siswa menjadi kecanduan game berawal dari misalnya dia sedang belajar, kemudian dia bosan, itu kan pasti beralih untuk mencari hal-hal yang menyenangkan. Nah, mereka pasti untuk memenuhi kesenangannya mereka pasti bermain game. Terkadang apabila siswa tersebut lupa waktu, lupa kewajiban, lupa tugas, dan bahkan sampai tidak membuat PR, karena bermain game, siswa tersebut sudah kecanduan game. Seperti itu. Dan lanjut, siswa menjadi malas keluar rumah. Ya, karena kita bandingkan saja anak-anak zaman sekarang dengan anak-anak zaman dulu. Anak-anak zaman dulu apabila dia ingin bermain pasti dia keluar rumah, misalnya bermain sepak bola, bermain di sol air, dan bahkan bermandi-mandi di sungai. Sedangkan sekarang siswa menjadi malas keluar rumah. Apabila mereka ingin bermain bola, mereka tinggal mengunduh saja atau mendownload aplikasi game karena sepak bola ya. Apabila dia ingin bermain perang-perangan dengan temannya, mereka bisa mendownload game juga. Sehingga itulah yang membuat siswa menjadi malas keluar rumah. Seperti itu. Dan kita lanjut. Nah, kita pindahkan dulu. Mengubah pola pikir menjadi instan. Nah, seperti yang saya katakan tadi, siswa lebih memilih ke internet. Karena apa? Di internet semuanya instan. Mereka tidak mau membaca buku lebih dalam. Misalnya ada soal menyimpulkan.
soal menyimpulkan teks misalnya. Mereka lebih memilih mencari soal tersebut atau kesimpulannya di internet daripada mereka membaca secara langsung teks tersebut dan kemudian menyimpulkan. Sehingga itulah yang menyebabkan siswa-siswa atau pola pikir menjadi instan. Dan juga wawasan-wawasan mereka berkurang gara-gara, atau wawasan-wawasan berkurang dalam artian mereka lebih malas membaca buku daripada mencari di internet, seperti itu. Nah, sekian dari saya, terima kasih. Itulah manfaat atau penting-pentingnya internet dalam atau bagi kehidupan siswa. Dampak positif atau negatifnya tergantung kepada siswa itu sendiri. Apakah siswa itu tersebut menggunakannya dengan positif atau bahkan dia misalnya bermain game tidak ada yang melarang, cuma saja batasi waktunya, jangan lupa belajar. Itu saja, terima kasih.